Pada saat awal pandemi tahun 2020, keadaan ekonomi Indonesia nyaris hancur. Dan kini tahun 2022, pandemi sudah berhasil ditangani oleh pemerintah. Tapi lagi-lagi Indonesia dihadapkan tantangan baru yaitu mencapai visi Indonesia 2045 keluar dari middle income trap. Selain itu, Indonesia juga menghadapi masalah ekologis, yaitu perubahan iklim drastis dan emisi gas rumah kaca berlebihan yang dapat menyebabkan bencana alam dan mengganggu sektor pertanian. Masalah ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Di sini muncul ide penelitian kami yang berjudul Green and Blue Economy sebagai penyelamat perekonomian nasional. Analisa dampak perubahan iklim sebagai penghambat keluarnya Indonesia dari middle income trap. Selamat pagi Bapak Ibu juri yang kami hormati, nama saya Felician Koinbu, Dan saya Angela Natana Lewanto. dan kami dari SMA Kristen Masa Depan Cerah Surabaya. Jadi untuk latar belakang dari penelitian kami, yaitu pandemi menyebabkan banyak bisnis tutup dari warung-warung hingga pabrik-pabrik. Akibatnya terjadi kontraksi pertumbuhan ekonomi sebanyak minus 2,07% sejak tahun 2000 pada tahun 2020 menurut Badan Pusat Statistik. Sedangkan Indonesia masih memiliki visi Indonesia 2045 menjadi negara high income membutuhkan pertumbuhan ekonomi setidaknya 6% dan juga masalah lain yaitu perubahan iklim. Oleh karena itu, ada solusi yang kami temukan untuk kedua masalah tersebut, yaitu green and blue economy. Maka dari itu, tiga pernyataan rumusan masalah kami yaitu yang pertama, mengidentifikasi dampak negatif perubahan iklim dan memberikan solusi dengan green economy. Yang kedua, menganalisis pengaruh green and blue economy terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dan yang ketiga, menganalisis peran green and blue economy dalam pembangunan ekonomi secara berkelanjutan. Kami juga menyertakan studi pustaka yang berisi definisi PDB atau produk domestik bruto, definisi pertumbuhan ekonomi mencakup pertumbuhan klasik, pertumbuhan neoklasikal, dan pertumbuhan endogen. Dan juga definisi pertumbuhan ekonomi, green economy, dan blue economy. Metodologi penelitian yang kami gunakan yaitu mengumpulkan data-data sekunder dari hasil analisa grafik-grafik pertumbuhan ekonomi Indonesia dan artikel-artikel resmi dari website pemerintah seperti Kementerian Keuangan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, serta menganalisis kondisi grafis Indonesia dari berbagai sumber artikel berita terpercaya seperti CNN dan Antara News. Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu Green and Blue Economy, sedangkan variabel terikatnya yaitu pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dan kami akan masuk ke hasil dan pembahasan diawali dengan visi Indonesia 2045 atau visi Indonesia Emas, yaitu visi untuk Indonesia bisa menjadi negara maju dengan pendapatan lebih dari US dollar 12.375 per kapita atau menjadi negara high income. Sedangkan pada tahun 2021 Indonesia masih tercatat pendapatannya sebesar US dollar 4.290 per kapita. Jadi Indonesia masih digolongkan middle income country. Oleh karena itu Indonesia perlu pertumbuhan PDB ditingkatkan hingga 6%. Jadi untuk keluar dari middle income trap, solusinya adalah green and blue economy. Jadi, green economy. Apa itu green economy? Green economy tidak hanya fokus pada laju pertumbuhan ekonomi, melainkan juga mempertimbangkan kualitas pertumbuhan ekonomi, yaitu sektor yang memaksimalkan pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan untuk mengantisipasi masalah seperti perubahan iklim. Perubahan iklim disebabkan oleh emisi berbagai gas rumah kaca yang menembus atmosfer. Hidrometeorologi atau bencana yang disebabkan perubahan iklim mendominasi catatan bencana iklim Indonesia pada tahun 2021. Jumlahnya mencapai 98 hingga 99% dari 5.402 bencana dan menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia 4 hingga 5% per tahun. Perubahan iklim juga mempengaruhi sektor pertanian Indonesia yang menyumbang 13,7% PDB nasional dan merupakan penghasil pangan utama serta menyediakan bahan baku industri. Perubahan iklim berpotensi menyebabkan gagal panen yang akan mengganggu kestabilan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Bisa dilihat dari kedua bar graf ini, CO2 kapita skenario bisnis seperti biasa rata-ratanya 3,025 ton, sedangkan yang ekonomi hijau 2,7175 ton. Jadi mengalami penurunan sekitar 28% sejak menggunakan ekonomi hijau. Sedangkan CO2 metrik ton, yaitu keseluruhannya, skenario bisnis seperti biasa rata-rata 894,25 dan bisnis ekonomi hijau rata-rata 626,75. Penurunannya sekitar 29%. Singkatnya tentang blue economy, yaitu sektor dengan potensi besar karena Indonesia memiliki kekayaan perairan yang melimpah, pertumbuhannya yang terus meningkat dari tahun ke tahun, dan menyumbang ekspor Indonesia sebesar 7,7% pada periode Januari hingga September 2021, membuat blue economy menjadi sektor yang diperkirakan Kementerian Kelautan dan Perikanan menjadi kunci pembangunan ekonomi berkelanjutan. Jadi kesimpulan dari penelitian kita yaitu berbagai
Penerapan green economy seperti pembangunan industri rendah karbon melindungi lahan hijau dan pengolahan limbah bisa menjadi solusi bagi perubahan iklim. Dengan melakukan green dan blue economy, maka pemerintah telah menemukan solusi tepat untuk membantu Indonesia bisa segera keluar dari methane income trap. Future work kami yaitu kami akan menganalisis lebih dalam tentang efek penerapan blue economy pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Bumi kita, masa depan kita. Terima kasih telah mendengarkan presentasi kami.